Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faru Firdausi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar politik kali ini. Memasuki pembahasan yang pertama tentang definisi politik menurut para tokoh. Yang pertama, ada Profesor Muhammad Yamin. Menurut beliau, ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kemasyarakatan, masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat, hakikat, dasar-dasar, proses kelangsungannya, luas wilayahnya, dan hasil akibatnya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Profesor Mr. Dr. J. Behrens. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari penghidupan negara, dan dengan ilmu politik kita dapat menyelidiki negara tentang bagaimana negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, Laswell dan Kaplan. Ilmu politik berkaitan dengan kekuasaan dan segala bentuk yang terjadi. Kesimpulan dari ketiga tokoh ini adalah ilmu politik adalah cabang ilmu dari ilmu sosial yang kemudian membahas tentang kekuasaan, kemasyarakatan, kenegaraan, analisa sistem politik, dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang mengikat dengan tujuan kebaikan bersama. Jadi, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, mulai dari proses pembentukannya, kemudian hubungan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya, serta bagaimana suatu kebijakan publik itu diputuskan dan kemudian dijalankan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentang apa saja sasaran ilmu politik. Ilmu politik memiliki sasaran, yaitu yang pertama adalah negara, pemerintahan, kekuasaan, fakta politik, organisasi masyarakat, dan yang terakhir adalah kegiatan politik. Sedangkan konsep dasar ilmu politik yang pertama adalah negara. Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki struktur kekuasaan yang sah, yang kemudian struktur ini ditaati oleh rakyatnya. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan atau masalah-masalah bersama atas nama rakyat atau masyarakat. Menurut Roger, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Negara tidak hanya pengertiannya hanya sebatas itu saja, tapi negara juga memiliki tugas-tugas tertentu. Tugas negara adalah yang pertama mengendalikan serta mengatur persoalan-persoalan kekuasaan di masyarakat. Yang kedua adalah mengatur kegiatan masyarakat menuju arah tercapainya suatu tujuan negara. Adapun unsur pokok negara itu yang pertama adalah wilayah. Suatu negara harus memiliki wilayah tertentu atau memiliki batasan teritorial atau wilayah kekuasaan dari negara tersebut. Tanpa adanya wilayah, maka tidak ada yang namanya negara. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Suatu negara pasti mempunyai penduduk atau rakyat dengan jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan. Negara terdiri dari struktur-struktur tertentu yang mana struktur itu dapat kita artikan dengan pemerintah. Yang keempat adalah kedaulatan. Negara pasti berdaulat di dalam maupun di luar. Maksudnya adalah mendapatkan pengakuan dari dalam negeri atau dari luar negeri. Negara juga memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama sifat memaksa, kedua sifat monopoli, dan ketiga sifat mencakup segalanya. Kemudian konsep dasar ilmu politik yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pola pikir atau pola perilaku antar individu atau kelompok untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Menurut Laswell dan Kaplan, ilmu politik adalah mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Kekuasaan sebagai dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan walaupun orang lain menentangnya. Itu menurut White Mills. Kekuasaan juga memiliki teori. Teori yang pertama adalah teori kekuasaan Tuhan.
kemudian teori kekuasaan hukum, kemudian teori kekuasaan negara, dan yang terakhir adalah teori kekuasaan rakyat. Kekuasaan tentu tidak lepas dengan yang namanya penguasa, karena orang penguasa itu pasti memiliki kekuasaan. Kemampuan penguasa adalah yang pertama memaksa kepada warga negaranya. Kemudian yang kedua adalah memonopoli sumber-sumber kebutuhan publik. Yang ketiga adalah menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan publik yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga, mengenai konsep dasar ilmu politik adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan atau kumpulan keputusan di antara alternatif terhadap suatu persoalan negara dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kumpulan keputusan yang telah disepakati oleh kelompok politik mengenai usaha-usaha dan cara-cara mencapai tujuan tertentu. Kebijaksanaan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Yang kelima atau yang terakhir adalah pembagian atau distribution. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan mempertimbangkan konflik atau persoalan-persoalan yang terjadi akibat tidak meratanya pembagian tersebut. Menurut Laswell, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Memasuki pembahasan yang ketiga, mengenai apa saja sistem politik yang berkembang di dunia ini. Secara umum, sistem politik sangat terkait dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berupa proses pembuatan keputusan dalam negara. Sistem politik merupakan pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, kebijakan, dan kewenangan. Sistem politik merupakan sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai. Alokasi nilai ini bersifat memaksa dan mengikat seluruh masyarakat untuk tercapainya suatu tujuan negara. Berikut saya jelaskan apa saja sistem politik yang berkembang di dunia. Yang pertama adalah sistem politik liberal. Sistem politik liberal adalah suatu bentuk sistem perwakilan demokrasi yang bekerja atas prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individu dengan menuangkannya pada peraturan-peraturan. Ciri-ciri dari sistem politik liberal adalah kekuasaan negara yang terletak pada parlemen. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini karena kekuasaan tidak berada pada satu pemegang kekuasaan saja. Sedangkan kekurangannya dari sistem politik ini adalah memicu adanya monopoli kekuasaan oleh sekelompok pemangku kekuasaan yang bekerja sama. Contoh yang kedua adalah sistem politik komunis. Sistem politik komunis adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara. Sistem politik ini tidak hanya menguasai dan mengatur aspek ekonomi, tapi juga kepercayaan atau paham warga negaranya, serta hal-hal yang dinilai baik menurut dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adapun hal yang mencolok dalam sistem ini adalah keadaan di mana masyarakat merupakan pelayan negara. Bentuk pelayanan ini merujuk kepada masyarakat atau rakyat yang bekerja di lembaga pemerintahan. Mereka diberikan berbagai tugas yang melebihi kapasitas dari kemampuannya. Contoh yang ketiga adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik ini merupakan sistem politik yang memberikan hak setara kepada seluruh warga negara atau rakyatnya dalam proses pengambilan suatu kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu negara yang menerapkan konsep sistem politik demokrasi ini, rakyat akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, membuat, dan menentukan suatu hukum baik secara langsung maupun perwakilan. Salah satu cirinya adalah adanya wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan.
Wakil rakyat ini merupakan perpanjangan dari tangan rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan aspirasi rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Contoh yang keempat adalah politik parlementer. Sistem politik parlementer ini merupakan sebuah sistem politik yang menetapkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi. Dalam sistem politik parlementer ini, kepala negara dijabat oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Kelebihan sistem politik ini adalah mendapat publik sangat dihargai, sehingga bersifat fleksibel. Kekurangan sistem politik parlementer adalah tidak adanya perbedaan yang jelas antara kekuasaan yang bersifat eksekutif dan kekuasaan yang bersifat legislatif. Selain itu, pada negara dengan sistem politik parlementer, pelaksanaan pemerintahannya seringkali tidak stabil. Sistem politik di Indonesia sendiri diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Menurut saya, sistem politik demokratis sangat cocok dengan negara Indonesia karena pada kenyataannya memang di negara kita ini peran dan suara masyarakat atau rakyat menjadi penentu untuk memilih kepemimpinan negara dan wilayah-wilayahnya. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai dua konsep atau pandangan tentang bangsa. Yang pertama adalah konsep tentang bangsa sebagai cultural communities atau komunitas budaya. Menurut pandangan ini memahami bahwa bangsa adalah sekelompok masyarakat atau rakyat yang memiliki ikatan. Ikatan ini dapat berubah sebagai persamaan bahasa, tradisi, kebudayaan, lingkungan, serta letak geografis. Pandangan ini biasanya cocok atau sesuai untuk bangsa-bangsa kecil, bukan bangsa-bangsa yang memiliki banyak keberagaman seperti kita bangsa Indonesia. Konsep yang kedua adalah tentang bangsa sebagai political communities atau komunitas politik. Menurut pandangan ini, bangsa itu tidak harus memiliki ikatan atau kesamaan bahasa, kesamaan tradisi, kesamaan lingkungan. Menurut Anderson, lebih menggambarkan bangsa sebagai komunitas terbayang atau imagined communities. Pada awalnya istilah bangsa Indonesia ini tidak ada karena hal itu hanya sebuah proyek komunitas politik yang dibayangkan menjadi ada. Awal mula tonggak berdirinya bangsa Indonesia adalah ketika peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda pada waktu itu tentu dihadiri oleh banyak sekali perwakilan-perwakilan para pemuda dari banyak suku dan memiliki budaya-budaya yang sangat berbeda-beda. Namun, mereka memiliki rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini muncul karena adanya ikatan. Ikatan apa? Ikatan berupa pengalaman keterjajahan, ketertindasan oleh para penjajah. Dari rasa kebersamaan dan kekeluargaan itulah kemudian lahirnya bangsa Indonesia. Memasuki pembahasan yang kelima atau yang terakhir dalam UTS kali ini, menurut saya perdebatan ini sangatlah menarik. Banyak aktivitas yang ternyata aktivitas itu mempunyai dampak terhadap pola perilaku bernegara kita. Terutama globalisasi yang sangat memiliki dampak yang sangat besar terhadap pola perilaku kita keseharian. Tidak hanya itu saja, budaya westernisasi atau kebarat-baratan mulai dari cara berpakaian, cara berpenampilan, genre musik, makanan, kendaraan, dan lain sebagainya itu sudah mengakar pada aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak langsung, adanya hal ini kemudian nanti akan merongrong atau secara tidak langsung akan mengikis budaya-budaya lokal, nilai-nilai lokal, norma-norma yang diajarkan oleh para leluhur. Yang mana hal itu merupakan identitas dari suatu negara kita. Karena
identitas bangsa itu tentu sangat dipengaruhi oleh budaya atau nilai-nilai yang sudah tertanam lama. Dengan adanya globalisasi, westernisasi, dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung akan menghilangkan budaya lokal, kemudian adat istiadat lokal. Jika hal ini sudah tidak ada di dalam negara kita atau di dalam bangsa kita, maka seolah-olah bangsa itu mengalami krisis identitas, yang mana masyarakat sudah tidak ada yang mengenal atau mempertahankan kebudayaan asli mereka. Cukup sekian pembahasan kali ini sekaligus jawaban dari soal-soal UTS mata kuliah pengantar politik. Terdapat banyak sekali salah kata, salah penulisan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.